Assalamualaikum. Ya, kita bertemu lagi untuk edisi hari ini yang bercerita tentang kolam ikan air tawar biovlog dengan menggunakan bahan terpal. Mungkin saya akan ceritakan dulu kenapa membahas tentang biovlog ya. Ya, ini berkaitan dengan pendampingan desa wisata yang kami lakukan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Sudah 1 tahun ya berjalan ya, dari tahun 2019 sampai 2020 dan sekarang berlanjut tahun kedua, yaitu untuk program pengembangannya. Kita sudah melakukan kunjungan kali-kali di sana ya, dan banyak sekali kita sudah membahas bersama-sama ya tentang persoalan-persoalan yang ada di Pulau Kelapa dengan Bapak Syafaat ya, atau Kepala Pokdarwis ya. Darwis itu adalah kelompok masyarakat sadar wisata, dan juga kepada Ibu Uji Hastuti, Kepala Suku Dinas Pariwisata, dan juga kami sudah membahas dengan rapat meeting dengan Kepala Balai Taman Nasional, yaitu Ibu Badia dengan timnya, untuk membicarakan kerjasama apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Kepulauan Seribu, dan juga berbincang-bincang dengan Bapak Isai Yusidata, Kepala SPTN wilayah 1 di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Kelapa II. Dan di Pulau Kelapa II itu ada pusat studi dan penangkaran ya. Itu ada penangkaran ikan penyu yang diketuai oleh Pak Yusi ya, Pak Isa Yusi. Banyak hal yang kita bahas bersama ya dengan Pak Yusi pada saat itu, khususnya tentang kondisi terumbu karang di Pulau Seribu, yang dimana kondisinya sudah menurun di beberapa tempat ya. Seperti sudah banyak terumbu karang yang mati atau tidak berkembang dengan baik, dan banyak persoalan yang menyebabkan persoalan tersebut. Antara lain memang satu adalah perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat ya, dengan pemburuan ikan-ikan laut ya untuk konsumsi, dan selain itu juga kondisi biota laut ya yang sudah semakin berkurang. Padahal ada beberapa jenis ya biota ikan, khususnya ikan yang fungsinya adalah membersihkan kawasan dari terumbu karang ya, dari gangguan guruma-guruma yang merusak atau mengganggu pertumbuhan dari terumbu karang. Ikan itu adalah ikan kakatua ya. Ikan kakatua itu menjadi sasaran pemburuan juga gitu, karena banyak penyebabnya ya. Ya, satu mungkin karena pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat gitu ya, jadi kebutuhan pangan juga semakin meningkat, sehingga penangkaran ikan dilakukan pada ikan-ikan yang dulu tidak diburu, karena jumlah ikan yang konsumsi juga harganya semakin mahal ya, karena susah ya. Ya, sementara di faktor lain adalah dari aspek pariwisata. Perkembangan pariwisata itu kan semakin hari semakin meningkat ya, khususnya kunjungan wisatawan itu mereka melakukan aktivitas kegiatan wisatanya biasanya dengan melakukan kegiatan snorkeling, menyelam, dan sehingga menyebabkan terumbu karang itu mengalami gangguan ya, seperti rusak, terinjak-injak, dan penangkapan ikan yang untuk memancing atau untuk kepuasan lah wisatawan itu. Dan ikan yang dituju mungkin ikan yang mudah dicapai ya, yang
ada di Laut Dangkal gitu. Nah, di Laut Dangkal itu ya yang mudah ditangkap itu ikan kakatua. Pergi jauh ke tengah laut, semakin meningkatkan produksi tangkapan ikan ya, untuk diolah menjadi ikan olahan seperti ikan asin, dibuatkan kemasannya. Dan sebenarnya itu adalah suatu perkembangan ekonomi yang cukup bagus ya di masyarakat, di mana masyarakat punya produk jual ya dari usaha masyarakat UKM untuk dijadikan sebagai sumber daya tambahan bagi masyarakat, seperti dijadikan oleh-oleh gitu ya, untuk bagi wisatawan. Namun karena jadi tadi ikan-ikan laut mulai berkurang ya, akhirnya yang ditangkap juga ikan kakatua. Ikan kakatua diolah menjadi ikan asin dan segalanya. Dan ini yang menyebabkan adalah populasi ikan kakatua semakin berkurang dan hampir punah. Jumlahnya sudah sangat sedikit ya. Dan itu kan menyebabkan yang kita concern bahwa terumbu karang ini, terumbu karang ini jadi tidak ada ikan yang membersihkan gulma-gulma yang mengganggu gitu. Ya, sebenarnya dari Balai Taman Nasional sudah berusaha ya untuk melakukan beberapa usaha atau tindakan dalam melindungi ikan kakatua. Seperti yang dicontohkan adalah pernah dilakukan di kawasan Karimun Jawa di situ, dicoba untuk membuat satu aturan bahwa dilarang untuk menangkap ikan kakatua itu. Tapi itu persoalannya menjadi agak rumit karena terjadi konflik dengan masyarakat nelayan, karena itu adalah income pendapatan mereka. Mereka sebenarnya mau ya mengikuti aturan itu asalkan ada alternatif pengganti. Dan mereka mempertanyakan apa penggantinya yang bisa mereka lakukan bila aturan ditetapkan untuk tidak boleh menangkap ikan kakatua itu. Ya, dari pihak Balai Taman Nasional seperti yang diceritakan Pak Isayusi, udah banyak usaha yang dicoba seperti melakukan budidaya ikan laut ya dengan penangkaran dan apa. Namun ternyata hasilnya tidak memuaskan dan memakan biaya cukup besar, karena ternyata ikan laut itu tidak mudah dibudidayakan ya, karena dia sifat ikan yang bebas di alam. Ketika ditangkarkan malah jadi berkembang biaknya tidak seperti yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu juga ini menjadi tantangan dari pihak universitas ya, perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan. Pak Isi juga bercerita bahwa banyak sih ya, universitas-universitas yang sudah melakukan satu riset untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah ini. Nah, tetapi masih dalam batas tulisan ya, tulisan-tulisan yang dibuat baik itu dari jurnal atau buku ya. Namun masih sedikit sekali yang melakukan tindakan nyata itu pada solusi untuk pemecahan persoalan ini. Dan ini di sini kita merasa menjadi dapat satu tantangan gitu ya dari Rojusi. Apa yang bisa kalian lakukan itu untuk memecahkan persoalan ini, untuk melindungi atau menyelamatkan pertumbuhan terumbu karang maupun ikan kakatua. Ya, atas itu saya sudah mengatakan bagaimana kalau kita melakukan alternatif ketahanan pangan masyarakat dengan membudidayakan ikan tawar, karena di beberapa tempat wisata sudah banyak ya yang sukses melakukan kolam-kolam ikan air tawar. Selain untuk menjadi konsumsi pangan masyarakat, ternyata juga menjadi daya tarik wisata ya. Untuk kolam air tawar ini di beberapa daerah juga sudah dijadikan menjadi daya tarik wisata ya, dalam arti kolam-kolam yang
tadinya ya, atau sungai mereka ya tidak bersih, kotor, itu ketika diolah menjadi kolam ikan air tawar itu menjadi rapi, bersih, dan ikan-ikan itu bisa dikonsumsi, bahkan menjadi cukup menarik untuk dinikmati pada wisatawan ya, karena begitu banyak ikan dengan warna-warni yang indah. Karena pulau itu di laut ya, berhubungan dengan laut ya, tentu airnya asin gitu. Sementara untuk membuat kolam air tawar tentunya butuh air tawar gitu. Dan itu menjadi persoalan baru untuk kita menyediakan sumber air tawar atau air bersih. Sementara sumber air yang ada selama ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tentunya kita tidak mau mengganggu ya untuk sistem yang sudah ada. Lalu bagaimana solusinya seperti itu? Oleh sebab itu perlu dibutuhkan suatu teknologi tepat guna ya, untuk bagaimana memfilterisasi air asin untuk dijadikan menjadi air tawar. Disinilah kami perlu bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Pancasila, yang kebetulan mereka salah satu ya penelitiannya adalah berkaitan dengan filterisasi air ini. Jadi sudah membahas bersama untuk memfilterisasi air dengan teknologi tepat guna untuk membantu masyarakat budidaya ikan maupun pusat kulinernya. Persoalan lain yang kita hadapi adalah kita perlu daya energi ya, daya listrik. Gimana menghasilkan listrik gitu untuk menggerakkan alat-alat yang kita butuhkan untuk filterisasi maupun dalam perawatan kolam nanti gitu. Nah, di sini kita melihat ya, karena pulau itu memiliki intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi ya, oleh sebab itu kita akan mencoba dengan menggunakan teknologi sistem tenaga surya yang fungsinya nanti adalah untuk menggerakkan mesin-mesin pompa air ya, untuk filterisasi maupun untuk memberikan oksigen ya, gelembung air yang harus dihidupkan selalu dalam proses atau pemeliharaan kolam ikan bioflok ini. Untuk sebelum melaksanakan ya program dari pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk budidaya ikan tawar ya, ikan air tawar dengan kolam bioflok ini, tentunya kami perlu melakukan uji coba dulu gitu, dengan membuat kolam ya. Apakah proyek ini nanti relevan dan bisa dilakukan oleh masyarakat, apakah pembuatannya susah atau bahan-bahan yang diperoleh sudah didapat atau tidak. Oleh sebab itu dengan uji coba ini bisa kita menunjukkan bahwa pembuatan kolam ya, bioflok dan budidaya ikan adalah bisa dilakukan oleh masyarakat dan mudah dilakukannya ya. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja untuk menyaksikan bagaimana proses pembuatan dari kolam bioflok ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini bahan terpal ya. Tadi beli bahan terpal, kita pakai ya ukuran 4 kali 4 meter ya, karena rencana dari kolamnya sepanjang ini besi ini 2 meter ya, 2 meter 10, jadi 2 meter. Nanti lebarnya kita pakai sekitar 1 meter, 2 meter kali 1 meter. Jadi kalau untuk ketinggiannya 75 meter ya Mang Lim ya, 75 meter. Jadi kita butuh, bisa lebihkan aja ya, yang 4 kali 4 meter takut kurang.
lebih baik lebih daripada kurang ya. Oke. Ini tidak membeli ini apa ya, kasak buat penutup ikannya nanti ya, supaya nggak loncat. Pagar tinggi 1,5 meter ini nanti kita bagi dua, jadi tingginya akan mencapai 75 cm ya. Kalau terlalu rendah mungkin nanti kita akan beli bawahnya tambah tinggi ya, dengan batako pengganjal mungkin 2 tingkat ya, supaya tingginya bisa mencapai itu 1 meter atau 85 ya, lumayan lebih tinggi ya, yang lebih banyak kapasitasnya ya. Ini proses pemotongan dilakukan oleh Mang Lim yang menggunakan bahan yang sangat sederhana, yaitu gergaji besi ya. Take time, oke ya. Potongan begitu ya, 75 cm jadinya ya Mang Lim. Mantap ya. Ini ya cukup ya. Enggak, itu pakai itu batako. Cukup ya. Harus saya beli lagi. Makanya harus semuanya. Nah, sepanjang itu nanti ya. Terus saya beli deh, biar agak enak. Kalau segini pas deh. Kalau terlalu pendek juga pegel juga ya kita ngurusnya. Nah, satu itu aja ya, 1 tingkat aja ya, nggak perlu 2 tingkat ya. Iya, biar bisa ini. Ya, Sapu gini. iya. Oh, sapu sih. Jangan sih. Kan nanti tengahnya nggak perlu di itu ya kan, langsung ke lantai ya. Ya kalau berat air bisa gini. Hah? Bisa memble? Iya. Makanya nanti diikat pas di sini. Nah, ya potong satu lagi ya untuk yang posisi lebar ya. Pasti segini pasti. Pas ya, setinggi itu. Oke. Berapa senti? Ini kan terbalik ini maksudnya. Nanti kan itu di luar. Iya, yang miringnya di luar ya. Biar lurus ini ya. Biar lurus ya. Iya kan? Nah, keren ya, stabil ya. Kan di dalam diikat. Dalam lurus kan? Dalam lurus biar kotak. Wes tuh udah jadi. Cepet banget Mang Lim kerjanya. Mantap. Ini jadi 1,20 meter ya Mang Lim lebarnya ya? 1,10 meter. 10 ya? Oke, pas banget. Iya, sip. Nah, ini sebenarnya tingginya udah pas, cuma kita tambahin nih dengan apa namanya bahan ini lupa tadi. Ini ukurannya panjang 60 12 buah saja ya. Itu tadi harganya satunya 15.000. Mahal ya. 60 ya 60, berarti di sini kasih 4 ya, panjangnya 4, ke sana 2 biji. 20 ya pas, pokoknya kita buat pas aja, karena tadi kalau mau motong harus beli gergaji khusus yang untuk ini nih, lumayan sih harganya 70.000. kita nggak terlalu perlu. Ada gergaji. Ini ngebahas ini nggak ada dapat yang emangnya. Masalah itu kan si terpalnya ke sini, nah tumpah sama ini gitu. Iya, yang ada gitu sih emang tadi nggak ada. Jadi terpal dulu, masuk. Terpal dulu. Nah, ini. Oh di luar bukan di dalam. Oh, sobek terpalnya ini dulu baru terpalnya dong. Nah itu tutup sini. Iya, terpalnya. Terpalnya di atas. Oh dia terpal di sini, jadi tutup sini. Gitu. Enggak lah tuh, sobek. Percuma dong kita beli ini nih. Kan nggak dikawatin. Nggak dikawat, nggak diikat. Ya nggak apa-apa, ujungnya aja dikawatin. Lem aja gitu. Nanti kawatnya kita tutup lagi pakai lakban supaya nggak nyobek. Oke. Mau sedikit. Iya, ada masalah nih. Sebenarnya ukuran udah pas ya Mang Lim ya. Cuman karena kita lupa nih ngitung ininya nih, lebar penyanggahnya
sekitar apa ya, sana sebelah Nanti sana. dia nggak mau ke sana, enggak. Memang kalau itu sih ya, yang penting ujung ke ujung ya. Ujungnya ini kurang dikit, berapa senti Mang? Kurang berapa senti sebenarnya? Ini jadi 22 ya. 2 meter 20. Oke. Jadi kita terpaksa sedikit bobokit itu ya. Nah, itu tuh dapat tuh. 2 senti. 2 senti lah sedikit ya. Tuh yang buat Enggak, soalnya kalau aman pas itu. di sini dia motongnya. Apanya? Kalau apa itu di dalam? Kalau nggak ngepas gitu ini, berarti yang di sini. Iya. Itu. Janganlah, udah nggak apa-apa. Ini, jadi Mending kita ngikatnya susah di sini. benar. Ini udah bagus, udah pas Ini udah ya. pas ini sama tiang gitu. Oh. Sip lah. Ya, ini perkembangan dari kolam ikan yang sedang kita buat. Nah, sudah dipasang ya. Namanya sekarang kita sedang menyusun pembuatan instalasi pembuangan airnya. Ini sudah kita pakai paralon yang ukuran diameter 2 dengan keningnya ya, untuk ke arah ke atas nanti adalah untuk sistem air supaya tidak tumpah saat hujan. Misalnya nanti dikasih lubang pas di tengah terpalnya ya. Kita tunggu lagi ya tangannya. Sekarang proses pembobokan tanah ya, ternyata keras ya Mang ya, terbuat dari beton. Nah, jadi tidak mungkin bisa memasukkan pipa dalam kedalaman yang menenggelamkan. Jadi kita cari solusi lainnya Mang Lim ya, solusi lainnya supaya paling nggak bergerak ya Mang Lim ya. Ini tadi udah beli ini styrofoam kebalan 3 cm, ukurannya 1 meter kali 2 untuk alas kolam yang fungsinya supaya temperatur kolam bisa kita stabilkan ya. Kalau lantai atau tanah itu kan sangat mudah berubah suhu, tapi itu baru dipasang kalau instalasi pembuangannya sudah beres. Nah, ini instalasi pembuangan air yang diakalin ya, karena tadi tidak bisa menggali ya lantai ubin yang ada karena di beton. Sekali akhirnya kita akalin gimana cara megangnya dengan membeli styrofoam. Styrofoam ini tebalnya 3 cm, seharusnya lebih bagus 2 tingkat jadi 6 cm supaya ini benar-benar rata. Sayangnya tokonya sudah tutup, mungkin besok bisa ditambahkan lagi 1 layers styrofoam. Dan ternyata efektif ya, dia cukup memegang ya, memegang dari pipa ini. Dan nanti fungsi styrofoam ini sendiri adalah untuk mengontrol suhu udara, suhu air ya, karena yang sudah kita pelajari dari para YouTuber ya, para pakar perikanan atau budidaya ikan, dia katakan bahwa kalau tanah atau lantai itu mudah membuat perubahan suhu air di dalam kolam, dan itu biasanya membuat ikan stres atau kalau sudah stres adalah mudah untuk menjadi mati, sehingga perlu ada pelapisan dasar. Hanya saja yang mereka pakai adalah seperti apa ya, gabah gitu ya, karena memang pembuatan kolamnya di kebun atau di tanah luas ya, mungkin gabah itu bekas
tadi ya lebih cocok. Tapi kalau kita di kota mungkin tidak mungkin ya untuk menaruh gabah. Kalaupun pakai gabah mungkin nanti malah menimbulkan mengundang tikus, atau kalau hujan mengalir kotor dan sebagainya ya. Jadi kalau di kota solusinya adalah dengan memakai styrofoam, karena styrofoam itu bermanfaat untuk menetralkan suhu. Biasa juga dipakai untuk itu ya, menyimpan es krim dan ikan seperti ini ya. Berarti memang suatu media yang paling cocok untuk menetralkan suhu secara buatan ya. Kita tunggu saja, ini mungkin agak kering ya, sayangnya mendung ini, mudah-mudahan hujan tidak merusak semennya ini. Nah ini tadi sudah solusi kenapa kita pakai pelapis ini. Sebenarnya biasanya dipakai untuk talang ya, talang air atap. Dan seharusnya kalau kita motongnya pas ada garis ini, ini dibelah dengan menggunakan selang ya, yang dibelah bisa ditutup untuk menghindari menyobek, kesobekan atau koyaknya terpal akibat tajamnya besi, potongan besi. Namun karena kebetulan ya kasus kita ini kan memotong 2 pagar gitu ya, jadinya seperti itu, mengharuskan itu harus ditutup. Kemarin harus mencari penutup yang letter U, tidak dapat. Yang ada adalah ini yang buat talang ya. Dia seperti ini ya, kalau kita bisa lihat bentuknya. Nah ini ya profilnya ya, ini cukup efektif ternyata, tidak terlalu mahal ya. Satu batang panjang ini 6 meter, harganya 50.000. Kalau pakai paralon juga bisa, paralon dengan, tapi sulitnya paralon kita harus melobang-lobangi setiap ada ini tiang yang menusuk itu, dan resikonya juga akan bisa pecah, dan harganya pun sama, sekitar 50.000-an. Jadi kita pakai yang aman ya, dan lebih kuat di sini. Dan kita sambungan itu nanti kita pakai simpul ya, sehingga menutup. Dan ini hati-hati dengan tajamannya, kan kita tutup ya nanti supaya tidak membuat terpal itu menjadi koyak ya. Kita lagi ya, perkembangan dari pembuatan kolam ikan terpal ini kita sudah lihat ya, sudah dipasang paralon yang buat menyerap air, sudah diukir lubang-lubangnya ya. Dan ini sudah dipasang styrofoam, tapi masih satu lapis nih, cuma 3 cm, sehingga belum rata dengan lubang. Rencananya mau diberi 3 lapis ya, sehingga nanti lubang dari pembuangan itu rata dengan permukaan dasar kolamnya ya. Kebetulan nih barangnya baru datang ya. Nah ini pohon ya, ada pohon buah milik tetangga, namun tampaknya terlalu lebat sehingga menutupi matahari masuk nanti ke kolam. Jadi kita akan tebang ya, supaya kolam akan mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Ini pemasangan lapis kedua dan ketiga dari styrofoam ya, supaya permukaan dasar lantai sama dengan lubang pembuangan rata ya.
Styrofoam yang kita pakai styrofoam dengan ketebalan 3 cm ya. Kalau 3 lapis berarti ada 9 cm. Nah, satu styrofoam itu ukurannya 2 meter kali 1 ya, produknya, jualnya. Jadi itu kan pas sekali ya, pas dengan kalau kita yang ukurannya 2 kali 1. Nah, lebih dikit sih, kalau dikit nanti kita akalin gimana. Nanti kalau air sudah diisi, mungkin jangan terburu-buru ya meletakkan iklannya. Persiapan air bisa memakan waktu 2 minggu sampai sudah siap untuk dimasukkan bibit. Jadi santai aja, jangan terlalu nafsu. Yang ini masih aman ya, 100 ekor, jadi hanya satu lah yang mati ya. Jadi kuat, jauh lebih kuat dibanding ikan nila. Ikan nila beli 200 ekor, sekarang cuma segini. Sekarang semoga hasil kolam ilmunya mungkin sudah lebih baik, tidak ada ikan yang mati lagi, amin. Nah, ini sudah kering, by jaringan sudah diikat ya, manglim. Saya tidak bergerak, diingat sambungannya ke arah bawah supaya nggak kena terpalnya. Yang sudah jadi dipasang. Ini ya, ya pasang. Iya, oh iya, belum semua ternyata. Nanti setelah kita pasang karpet. Nggak usah dilem lagi. Tapi harus diikat supaya. Diikat. Pakai yang tadi emang lim ya, pakai apa namanya? Yang plastik tadi? Ini namanya lupa. Di ini di rengnya aja di titik supaya nggak melorot. Jadi kita istirahat mataharinya cuma dikit emang lim ya, kurang masuk ini. Cuma di ujung, nggak merata. Caranya nih ya, nah ini adalah proses pemasangan atap ya, fungsinya agar air di dalam kolam tidak menekan terpal keluar, seperti nanti menggelendut seperti itu. Terpal ini yang dibeli lumayan tebal ya, cukup tebal, jadi bisa lah untuk menahan tekanan air dari dalam kolam atau tekanan air ke terpal. Ya ini kita beli 6 meter nih, jadi tidak ada sambungan ya, langsung hanya ujungnya saja disobekkan supaya bisa meniku ya.
menyiku. Ya. Jadi nanti kita ikat dengan apa namanya nih, ini kita menggunakan T ya, nilon kabel T supaya tidak melantun karpetnya. Oke. Ya, ini hasil kerja Malim, sudah finish untuk pemasangan karpetnya. Pakai pasang ya, sama jepitnya. Wah, lihat tadi dalamnya ya, baru terasa kolamnya. Ini part yang agak jelimet ya, lepasin posisi terpalnya. Ya emang terpalnya belinya lebih 4 meter lebihan untuk kolam yang punya ukuran semeter harusnya 3 meter cukup, cuman takut kurang. Jadi beli yang 4 meter di atasnya. Ternyata yang ribet, tadi Malim, yang ribet itu ngepasinnya, karena bahan ngapain bolongin di luar ini? ada bentar ya Malim, kita dokumentasikan dulu perkembangannya ya, hingga nanti posisi yang merapikan kerut-kerutnya nih biar agak estetis. Ya, sudah hampir finishing. Ini sedang diikat-ikat ya dengan menggunakan, karena ternyata lubangnya sedikit nih, jadi kita harus buat lubang-lubang baru. Cutting seperti ini ya, jadi bentuknya adalah ini. Jadi nanti kita buka, ini dibuka juga. Jadi ini cutting seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti kita buka, masukkan besinya di sini, lalu dimasukkan kembali seperti ini. Baru dipasang stopnya di sini ya. Gitu. Diameter 8 mili ya, karena besi yang saya pakai adalah besi 8 mili. Untuk ukurannya macam-macam, tergantung dari ukuran yang besi yang kita pakai. Kita cuma pasang pertemuan antara siku besi. Ini jadi aman ya, yang akan terlepas. Langsung sudah rapi. Warnanya akan lihat ini ya, coklatan hijau-hijauan. Nah, ini berarti bagus ya. Alhamdulillah, setelah dimasukkan bibit ya sebanyak 200 ekor, sampai sekarang belum ada yang mati.